Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popon, saya dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang pajak gitu ya. Dasar pertama yaitu kita harus mengetahui dulu gitu ya, apa itu pajak. Secara baku, menurut media yang saya kutip, yaitu dari Wikipedia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dari sebesar-besarnya keperluan rakyat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Bab 2 tentang subjek pajak, Pasal 2, yaitu yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menjadikan yang berhak. Yang kedua adalah badan, yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Kemudian, subjek pajak ini dibagi ke dalam dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Lalu seperti apa subjek pajak dalam negeri? Subjek pajak dalam negeri yang pertama yaitu orang pribadi, WNI atau WNA. Syaratnya yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Di Indonesia telah lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan dalam 1 tahun pajak di Indonesia dan berniat menetap di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang didirikan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang berkriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukannya berdasarkan undang-undang, pembiayaannya dari APBN dan APBD, penerimaannya masuk ke dalam anggaran pendapatan pusat dan anggaran pendapatan daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat penganggaran fungsional negara. Dan yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Kemudian, seperti apa sih subjek pajak luar negeri? Yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia pastinya. Yang pertama yaitu bertempat tinggal. Pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, berstatus subjek pajak, dan persyaratan tertentu lainnya. Yang selanjutnya yaitu badan yang tidak didirikan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau bentuk kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian objek pajak. Objek pajak itu tertera dalam pasal 4 yang berbunyi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang dapat dari Indonesia maupun yang didapat dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam nama atau dalam bentuk apapun. Contohnya seperti penggantian atau imbalan yang diperoleh berkenaan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan seperti gaji, tunjangan, upah, komisi, dan bonus. Yang kedua adalah hadiah dan yang ketiga adalah laba usaha dan lain sebagainya. Pajak dibagi menjadi dua berdasarkan pemungutannya. Yang pertama yaitu pajak pusat dan yang kedua yaitu pajak daerah. Lalu seperti apa sih pajak pusat? Pajak pusat sendiri adalah pajak yang dikelola oleh pusat atau yang dikelola sebagian besar oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hasil dari pemungutan pajak ini kemudian digunakan dalam pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Yaitu pajak pusat berarti pajak yang digunakan untuk keperluan pembangunan negara. Proses administrasi pajak pusat sendiri dilangsungkan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Pajak atau KP2
KP, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lalu seperti apa sih pajak daerah? Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hasil dari pemungutan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dan proses administrasi pajak daerah ini dilakukan di dinas, yaitu Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Nah, untuk info aja, banyak yang mengira kalau misalkan pajak pusat dan pajak daerah itu mereka punya jalan masing-masing atau berdiri sendiri. Hal tersebut karena pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga mereka masing-masing. Kenyataannya tidak seperti itu. Pajak pusat dan pajak daerah mempunyai keterkaitan yang bersinergi langsung untuk pembangunan negara Indonesia. Pembangunan negara Indonesia akan berjalan dengan baik apabila terjadinya sinergi antara pajak pusat dan pajak daerah. Lalu seperti apa contoh dari jenis-jenis pajak pusat ataupun pajak daerah itu sendiri? Yang pertama yaitu contoh atau jenis dari pajak pusat. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat yaitu bea materai. Dan yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi atas dua, seperti yang di awal yaitu provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Lalu seperti apa pajak provinsi? Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak permukaan air, dan juga pajak rokok. Kemudian pajak daerah di kabupaten yaitu ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita ya, yang beraktivitas gitu ya. Karena pajak ini di sekeliling kita. Yang pertama yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Kemudian ada juga pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk informasi saja, apabila mulai tahun 2014 kemarin, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pedesaan dan perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. Sedangkan pajak bumi bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Sekian materi atau hal yang dapat saya sampaikan mengenai pajak. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian, kekurangan media yang digunakan, ataupun kekurangan lainnya, pelafalan dalam berbicara, dan kesalahan informasi lainnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua dan informasi yang baru untuk kita semua. Sama-sama belajar untuk mengambil ilmu yang ada di sekitar kita. Pelajari apa yang ada dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.